Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi sohli sodri wa yassili amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat siang sahabat fitness mania dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Ervan di channel Mas Ervan. Baik teman-teman, izinkanlah siang ini saya sepulang sekolah ya, dari mengajar, dari dinas. Saya ingin sharing, saya ingin langsung menjawab terkait pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Di sini sudah saya tulis ya, ada 3 pertanyaan yang masuk kemarin pada waktu saya mengupload video tentang PWO terlarang. Kemudian apa itu saya juga sudah lupa kemarin video apa itu. Nah itu kemudian ada yang masuk, oh cara melatih otot back terbaik ya. Ada juga yang melatih otot dada. Nah ada banyak pertanyaan di sana. Saya hanya mencatat 3 pertanyaan nih teman-teman. Jadi kalau misalkan saya jawab melalui diketik di sana, rasanya kurang nyaman lah, kurang puas lah. Jadi lebih baik saya jawab pertanyaannya langsung dengan video saja ya. Ini pulang sekolah saya ndak salin nih, kaos sobek nih teman-teman, kaos dalam. Nah, ini yang pertama dari Mas Waksaok ya, Mas Waksaok. Ini sebentar, ini kurang lebih selisih 2 tahun dengan saya sendiri, umur 40 tahun ini, 40 tahun jalan ini Mas. Salam kenal ya buat Mas Waksaok ya, salam kenal, salam sehat dari saya. Jadi beliau bertanya, umur 42 tahun. Karena gula darah tinggi, akhirnya nge-gym sehingga gula darah turun. Jadi sehingga gula darahnya turun. Dan pertanyaannya, apa bisa berotot? Ini sebelumnya saya apresiasi, sebelumnya saya salut buat Mas Waksauk ini. Jadi beliau sudah umur 42 tahun ya, seumuran saya, lebih 2 tahun dari saya. Tetapi beliau mau berolahraga, mau berinisiatif dikarenakan memang dikarenakan karena memang ada gangguan lah dari kesehatannya, yaitu karena gula darah tinggi, karena gula darahnya tinggi. Kemudian beliau melakukan latihan gym sehingga gula darahnya bisa menjadi stabil, kemudian menjadi turun ya, dan turun menjadi stabil. Alhamdulillah, itu merupakan reward buat Mas Waksauk sendiri, bukan dari orang, bukan dari saya, bukan dari istri, bukan dari keluarga, bukan dari anak, bukan. Tetapi itu adalah reward dari Mas Waksauk sendiri karena sudah mampu dan keluar dari zona nyaman untuk merubah pola hidup sehatnya yang kemarin kurang baik. Pertanyaannya, apakah bisa berotot? Nah, begini Mas Waksauk ya. Saya yakin bukan hanya Mas Waksauk saja, orang yang pemula dalam dunia fitness ya. Entah usia berapa, minimal 15 tahun lah, sampai usia 60, 70 bahkan ada yang masih aktif nge-gym. Coba ketik cara saya TikTok, lupa saya usia 60 atau 70 itu masih bugar badannya. Nah, apakah bisa berotot? Saya tekankan di sini, ketika kita latihan, ketika kita mau hendak merubah pola hidup sehat kita yang kemarin kurang baik, kurang bagus, niatkan tujuannya bukan untuk berotot dulu. Niatkan adalah untuk sehat dulu. Buktinya Mas Waksauk itu sehat, artinya sudah stabil gula darahnya. Belum hal yang lainnya, masalah penyakit lainnya. Kan tadi diabetes ya. Ya juga bisa kemungkinan stroke, kemudian juga bisa kemungkinan hipertensi tadi, kemudian juga bisa kemungkinan osteoporosisnya ya, tulang merapuh, karena usia semakin ke atas, semakin berusia, kita tuh butuh yang namanya olahraga Mas. Jadi saya tekankan buat Mas Waksauk, Anda bisa berotot, tetapi butuh waktu yang masih cukup lama dan tidak sebentar. Butuh dedikasi, butuh disiplin, butuh konsisten. Artinya dan juga butuh pengorbanan dan kesabaran Mas Waksauk ya. Jadi sabar, latihan saja, nikmati saja dah prosesnya Mas Waksauk itu tanpa melihat progresnya orang lain. Jangan lupa penuhi pola makannya, dibenahi pola protein hariannya, kalorinya juga hitung-hitungannya dengan berat badannya, dan juga pola latihannya, dan yang paling penting adalah pola tidurnya Mas.
Jadi saya yakin juga kita semua punya potensi, kita semua punya kesempatan untuk ke arah berotot itu pasti ada. Six pack juga kita pasti ada ke arah sana. Asalkan apa? Asalkan kita benar-benar konsisten. Nikmati saja. Jadi saran saya tuh nikmati latihan, jadikan prioritas, jadikan kebutuhan, Mas. Oke, Mas. Jadi semangat buat Mas Waksauk ya. Sudah terjawab. Nah, ini juga dari yang kedua dari Mas Erik Ekstrada. Jadi beliau bertanya, jadwal, tolong buatkan jadwal untuk bodybuilder. Kan kalau setiap hari latihan otot akan menyusut. Kapan kita harus recovery? Nah, oke. Sebelumnya saya juga ucapkan banyak terima kasih buat Mas Erik Ekstrada. Sepertinya ini passionnya luar biasa. Sepertinya ini semangat ya. Ya mungkin untuk katanya juga mau ikut olimpiade. Bukan olimpiade, mau ikut kontes sebenarnya ya. Nah, saya doakan juga mudah-mudahan sukses nih Mas Ekstrada. Tetapi pertanyaannya beliau, kapan kita harus recovery? Nah, kemudian juga jadwal yang tepat untuk bodybuilder ya. Begini, kalau untuk fitness pemula, ini saya bicara dari fitness pemula, tentunya kita tidak serta-merta langsung latihan setiap hari ya. Kita minimal 1 minggu 3 kali. Satu minggu 3 kali. Dan itu harus konsisten, harus sesuai jadwal, selakukan selama 3 bulan, Mas. Kenapa? Karena itu adalah untuk mencari jati diri sendiri buat teman-teman yang dalam 1-3 bulan itu, apakah memang goalsnya, apakah memang niatnya untuk pola hidup sehat. Saya di sini tekankan sekali lagi pola hidup sehat. Terserah teman-teman nantinya mau pengen fokus, pengen serius terjun di dunia fitness atau pengen ikut lomba, kontes, tentunya butuh biaya yang cukup, butuh biaya yang tidak main-main. Karena memang benar-benar butuh dedikasi nih Mas Erik ya. Jadi kalau jadwal menurut saya itu sama. Kalau saya sendiri, kalau misalkan Mas Erik mengikuti saya ya, tidak mungkin kalau saya ini latihan setiap hari. Saya aja ada off-nya. Kemarin saya libur. Setelah selesai latihan back, saya kemarin libur. Kemudian saya minggu besok lusa saya juga libur. Memang betul namanya latihan. Kalau kita latihan setiap hari ada yang namanya katabolik atau penyusutan otot, ada juga yang namanya muscle fatigue atau kelelahan otot, dan itu bisa berdampak pada perkembangan hipertrofi atau perkembangan massa otot kita, Mas Erik. Jadi jadwal itu sama dengan latihan-latihan seperti biasanya, asalkan kalau misalkan memang Mas Erik ini benar-benar pengen terjun ke dunia kontes, harus dipersiapkan mulai sekarang, dari fisik, dari mental, dari latihannya juga, dari pola tidurnya, dari pola makannya juga. Yang utama adalah protein yang diutamakan ya, intake proteinnya yang paling bagus ya. Juga kadar garam, kadar gula, kadar minyak, kadar tepung juga harus benar-benar ada hitungannya itu, Mas Erik. Jadi tidak mudah, Mas. Tidak mudah ketika kita akan membangun massa otot, apalagi perjuangannya seperti teman-teman kita yang atlet, yang mau bertanding itu benar-benar luar biasa. Saya aja yang kemarin latihan itu back yang sering latihan back, beliau itu seorang TNI ya, beliau itu seorang prajurit raider, usia juga masih sekitar 30-an lah. Jadi usianya produktif dan juga usia hormon testosteronnya itu luar biasa bagus. Itu benar-benar luar biasa perjuangan dietnya, perjuangan makanannya. Makanya yang paling ditekankan adalah pada waktu ketika seorang atlet itu yang lebih berperan ya, yang lebih berperan selain istirahat ya, itu adalah pola makannya, olahannya lebih banyak kita olah sendiri, Mas. Jadi seperti itu, Mas Erik. Recovery-nya juga sama, Mas. Recovery-nya juga sama, istirahatnya juga sama. Jadi kita jangan terlalu diforsir lah, karena tubuh kita juga ada batasannya. Jadi begitu ya, Mas Erik. Kalau misalkan Mas Erik memang latihannya seminggu 4 kali, off-nya 2 hari, atau seminggu 5 kali, off-nya juga 1 hari, boleh, Mas. Asalkan ketika kita istirahat, ketika kita recovery, benar-benar dimanfaatkan agar berkualitas, Mas. Seperti itu ya, Mas Erik ya. Mungkin nanti juga bisa bertanya lagi atau juga sharing, boleh. Kalau mungkin kurang puas juga boleh, Mas. Karena ini hanya sepemahaman saya pribadi, Mas. Begitu. Jadi ini hanya opini saya pribadi, gitu, Mas. Masukan buat Mas Erik ya. Kemudian juga ini terakhir. Nah, jadi hanya 3 orang. Dari Mas Arif Febrianto. Nah, ini juga sama, usianya beliau ini usia 42 tahun, Mas.
Apa bisa terbentuk otot? Sama dengan tadi ya Mas Waksauk ya. Target tubuh tanpa lemak berlebih. Proteinnya dari real food, putih telur dan dikukus. BCEE-nya pakai kapsul sebagai pelengkap saja. Nah, ini juga salut buat Mas Arif ya. Mas Arif Febrianto, usia 42 tahun juga, pertanyaannya sama, apakah bisa terbentuk otot? Saya jawab, bisa Mas. Tetapi kalau misalkan Mas Arif dengan Mas Waksauk tadi fokusnya untuk berotot, intinya apa ya? Takutnya ekspektasi dengan realitanya itu berbeda. Jadi kita memang pengen cepet, tapi ketika kita latihan seolah-olah tidak ada hasil, nah itu yang akan bikin kita turun, bikin kita down. Kenapa? Karena kita seakan-akan tidak menghargai jerih payah kita Mas. Hasil latihan kita, kemudian hasil dari progres kita, hasil perkembangannya kita tidak menghargai. Jadi saran saya, pertanyaan sudah saya jawab, pasti akan bisa terbentuk, ototnya bisa Mas. Tetapi butuh waktu yang tidak sebentar, prosesnya juga tidak mudah. Artinya nikmati Mas, nikmati prosesnya, karena prosesnya itu yang mahal Mas, seperti itu. Nah ini apalagi proteinnya juga sudah dari real food, putih telurnya juga dikukus, ada BCA-nya. Wah ini menurut saya sudah komplit ini Mas, ini sudah bagus. Latihan bagus, protein juga bagus, ada juga suplementasi, dan pastinya juga istirahat yang bagus berkualitas. Saya jamin begini Mas, saya jamin pasti ada hypertrophy, tapi nikmati karena usia kita juga menentukan ya. Usia 40 tahun ke atas itu sudah masa-masa memang rawan dalam tanda kutip ya, rawan dalam kita indikasinya terkena suatu penyakit seperti. Tapi mudah-mudahan tidak ya teman-teman ya. Selama kita masih diberi kemudahan untuk menjaga kesehatan ini, insya Allah kita akan merasakan hasilnya sendiri. Begitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan lagi boleh nanti kolom komentar teman-teman ya. Insya Allah akan saya jawab via video saja. Nanti saya juga akan rangkum begitu. Dan ini saya tadi pulang sekolah. Ini kan murah. Ini adalah sumber protein, sumber energi. Ketika saya latihan ini wajib pakai ini teman-teman. Pisang. Wah, pisang. Berapa harganya segini nih? 10.000. 10.000 murah teman-teman. Ini paling enggak 1 minggu lah. Kadang kalau makan sama anak dan istri paling 4 hari paling lama, beli lagi 10.000. Nah, jadi begitu teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Saya doakan progresnya berhasil. Tetap jaga kesehatan karena cuaca sekarang ini lagi ekstrim. Kalau misalkan hujan teman-teman, kalau misalkan panas-panasnya juga luar biasa. Dan ini juga yang akan membawa dampak bagi imunitas tubuh kita sendiri. Nah, saya doakan tetap jaga pola makan, tetap jaga kesehatan, dan juga pastinya istirahatnya. Terima kasih teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap dukung channel saya dengan cara subscribe, Nasal Irfan, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.